Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah Azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, Allah Ta'ala masih berikan kepada kita kesempatan untuk melanjutkan pembahasan kitab Fadlul Islam yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih pada bab pertama di kitab ini yang menjelaskan tentang keutamaan agama Islam. InsyaAllah pada malam hari ini kita masuk ke dalil yang kedua yang disebutkan oleh muallif rahimahullah ta'ala di dalam kitab ini. Muallif rahimahullahu ta'ala mengatakan wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, qul ya ayyuhan nas, katakanlah wahai Muhammad, wahai manusia, in kuntum fi syakkin min dini, jika kalian masih dalam keraguan tentang agamaku, fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillah, maka aku tidak beribadah kepada yang kalian sembah selain Allah. Walakin a'budullaha alladzi yatawaffakum, akan tetapi aku beribadah kepada Allah yang akan mematikan kalian. Wa umirtu an akuna minal mu'minin, dan aku diperintahkan agar termasuk orang-orang yang beriman. Ikhwah azani Allah wa iyyakum ajmain. Dalil pada surah Yunus ayat 104 ini, di dalamnya terkandung beberapa faidah penting. Sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa pada ayat yang pertama yang dijadikan dalil, yaitu al-yauma akmaltu lakum dinakum, nah khitabnya ini adalah bagi orang-orang yang beriman. Khitabnya adalah bagi orang-orang yang beriman. Karena itu terjadi ya di Haji Wada, ya, di Arafah, ya, di tengah-tengah para sahabat saat itu, kaum muslimin, orang-orang yang beriman. Dan ayat yang kedua ini diawali dengan seruan ya ayyuhan nas, ya, wahai sekalian manusia. Dan yang dimaksud manusia di sini adalah orang-orang musyrik. Karena pada lanjutannya, ya, in kuntum fi syakkin, jika kalian berada dalam keraguan, masih meragukan tentang agamaku. Berarti ini seruan untuk orang-orang musyrik. Nah, seruan ini, ya, mengandung perintah di dalamnya untuk memproklamirkan
bahwa agama Islam itu hanya menyembah Allah saja. Ya. Makanya di dalam lanjutannya fi syakim min dini, dalam keraguan tentang agamaku, ya, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa isi agamanya? Maka dijelaskan selanjutnya, fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillah. Aku tidak beribadah kepada sesembahan yang kalian sembah selain Allah. Jadi agama Islam ini mengajarkan tauhid. Mengajarkan tauhid. Dan dalam ayat ini langsung disebutkan ya dua jenis tauhid. Ya, yang pertama adalah tauhid uluhiyah pada lafaz fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillah walakin a'budullah. Ya ini. Nah, di sini juga mengandung makna nafyu wal isbat. Ya. Saya tidak beribadah kepada sesembahan yang kalian sembah selain Allah. Berarti ini menafikan. Ya, menafikan seluruh sesembahan selain Allah. Lalu ada isbat, walakin a'budullah. Tapi aku hanya beribadah kepada Allah. Berarti ini isbat, menetapkan hanya beribadah kepada Allah saja. Lalu lafaz selanjutnya, alladzi yatawaffakum. Nah, ini adalah tauhid rububiyah. Yang Allah Ta'ala itu akan mewafatkan kalian. Dan ini perbuatan Allah. Artinya, tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan madarat. Dalam hal ini dicontohkan dengan mewafatkan, kecuali Allah. Sesembahan kalian pun tidak bisa. Tidak bisa menghidupkan, tidak bisa mematikan, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa mencegah madarat. Yang bisa itu hanya Allah. Ya, sehingga pada ayat ini terkumpul tauhid rububiyah, bahwa Allah Ta'ala lah yang akan mewafatkan kalian. Allah Ta'ala lah yang memberikan manfaat, yang mencegah kalian dari madarat, yang mengatur seluruh urusan, kapan matinya sampai kapan hidupnya, kan gitu. Allah yang mengatur semuanya. Ya. Oleh karenanya, ketika seseorang masih dalam keraguan, ya, ayat ini kemudian mengandung faidah. Diantaranya, ketika seseorang masih ragu terhadap agama Islam, berarti ia belum menyempurnakan keyakinannya terhadap ajaran Islam. Ya. Karena sebelumnya kita juga di dalil yang pertama, Islam ini agama yang sudah sempurna. Kalau ia masih ragu tentang keutamaan Islam, kesempurnaan Islam, ya, maka ia belum merealisasikan keislamannya dengan sesungguhnya. Karena ragu ini kebalikan dari yakin. Ya. Kalau masih ragu berarti belum yakin. Ya, seorang mukmin yang beriman kepada Allah Ta'ala, ia mesti yakin bahwa agama yang diridhoi oleh Allah Ta'ala hanyalah Islam. Ya. Sehingga orang yang tidak memeluk agama Islam, ia akan senantiasa dalam keraguan-raguan. Ragu-ragu dari sisi, ya, ia akan dihadapkan kepada banyak sesembahan. Ya, di sini ya faidahnya. Apa yang kalian sembah selain Allah itu kan bisa batu, bisa pohon, bisa jin, gitu ya. Sebagian orang yang berpikir mungkin ya, saat Allah Ta'ala berikan kesadaran bagi mereka, ia akan berpikir, siapa di antara sesembahan-sesembahan yang banyak ini yang benar-benar memberikan manfaat baginya? Maka ia akan ragu. Berbeda dengan orang-orang yang memeluk agama Islam, menyempurnakan tauhid. Ia akan yakin, bukan hanya sekedar meyakini rububiyah Allah Ta'ala saja, bahwa Allah Ta'ala satu-satunya yang menciptakan, Allah lah
satu-satunya yang memiliki dan mengatur seluruh urusan. Tapi akhirnya tauhid rububiyah itu mengantarkannya kepada tauhid uluhiyah, membuatnya hanya beribadah kepada Allah saja, maka ia akan terhindar dari keraguan. Inilah keutamaan orang-orang yang memeluk agama Islam. Dan ia sungguh-sungguh merealisasikan keislamannya, sehingga tidak ada lagi keraguan pada dirinya. Kalau masih ragu, nah, berarti ada yang salah. Ada mungkin terkena syubhat, ya. Dalam pemikirannya ada kesalahan, maka mesti segera diluruskan. Ya. Oleh karenanya di dalam surah Al-An'am ayat 119 Allah Ta'ala menegaskan bahwa Islam itu sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya, ia membebaskan pemeluknya dari keraguan-raguan. Dan orang yang memeluk agama Islam, ia terhindar dari menjadi budak hawa nafsunya. Hakikatnya keraguan-raguan itu muncul saat masing-masing mengikuti pemikirannya. Jadi banyak pemikiran. Menurut sebagian orang, jin ini nih, jin penunggu pohon ini yang sakti gitu. Sebagian kelompok yang lain, bukan, jin yang menunggu batu ini yang sakti. Nah, tentu hawa nafsu ini akan menimbulkan keraguan. Tapi orang yang memeluk agama Islam, merealisasikan tauhid, beribadah hanya kepada Allah Ta'ala saja, ia akan terhindar dari keraguan-raguan. Dalam surah Al-An'am, Allah Ta'ala berfirman, ayat 119, wa inna katsiran layudilluna bi ahwaihim bighairi ilm. Dan sungguh kebanyakan dari manusia benar-benar hendak menyesatkan orang lain dengan hawa nafsu mereka tanpa ilmu. Ya. Inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin. Sesungguhnya Rabbmu dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas. Maka jika tidak mengikuti agama Islam, hakikatnya ia sedang mengikuti hawa nafsu. Ya. Tidak mau, bahkan orang Islam yang tidak menjalankan ajaran Islam, ya, ia hakikatnya sedang mengikuti hawa nafsu. Ya. Makanya dalam surah Al-Qasas ayat 50 Allah Ta'ala berfirman, fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Jika mereka tidak menjawab seruanmu, ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang tidak mendapatkan petunjuk dan ia mengikuti hawa nafsunya, ia adalah orang yang tersesat. Dan disebutkan tadi bahwa ayat ini pun mengandung faidah, menyebutkan tentang tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah Ta'ala dalam perbuatan-perbuatannya. Tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah Ta'ala di dalam ibadah. Kita hanya beribadah kepada Allah Ta'ala saja. Dan Allah Ta'ala seringkali menjadikan tauhid rububiyah ini ya, sebagai pendorong, motivasi gitu ya, buah atau sebab menuju tauhid uluhiyah. Karena Allah Ta'ala sudah menciptakan kalian, maka beribadahlah hanya kepada Allah. Karena Allah Ta'ala yang maha mampu untuk mengatur semua urusan,
Kenapa minta kepada selain Allah? Jadi dibangunkan akal seseorang dengan tauhid rububiyah agar kemudian ia menghambakan diri hanya kepada Allah Ta'ala saja. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 21, ya, 21, Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Lihat ya, telah menciptakan kalian, maka beribadahlah kepada Allah Ta'ala. Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan juga telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, semoga kalian bertakwa kepadanya. Dan telah berlalu pada kitab salah satu usul bahwa Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala juga mengatakan al-khaliqu li hadhil asya' wal mustahiqu lil ibadah. Zat yang menciptakan segala sesuatu ini, dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Ya, digandengkan antara tauhid rububiyah, ya, tujuannya apa? Agar ia beribadah hanya kepada Allah Ta'ala saja. Dan Allah Ta'ala di dalam ayat ini juga mengajarkan bahwa Islam itu, dakwah Islam, ya, ajaran Islam ini berlaku bukan hanya untuk orang Arab saja. Makanya disuruh ya ayuhan nas. Ya. Ya ayuhan nas ini, ya, yang merasa manusia terseru dengan panggilan ini. Jadi dakwahnya ini meliputi semua kalangan, ya. Tidak seperti sebagian orang yang mengatakan bahwa ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu hanya untuk orang-orang Arab saja. Padahal ya Allah Ta'ala menjadikan agama ini agama yang sempurna, berlaku di setiap masa dan setiap tempat. Ini adalah dalil yang menunjukkan keutamaan agama Islam. Bahwa dengan dalil yang kedua ini, kita mengetahui bahwa Allah Ta'ala menjadikan agama Islam ini agama yang menghindarkan pemeluknya dari keraguan-raguan. Ya, ia tentunya akan membuat seseorang itu yakin kepada Allah Ta'ala. Ya. Di sini Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi SAW untuk mengikrarkan diri, mengikrarkan bahwa ia hanya beribadah kepada Allah Ta'ala saja. Dan tentu saja ini pun berlaku untuk seluruh umatnya. Ya. Sehingga di antara sebab seseorang itu terhindar dari keraguan-raguan adalah dengan cara ia merealisasikan tauhid dengan benar. Ia tidak akan ragu di dalam kehidupannya. Jadi bukan berarti hidupnya tidak ada masalah, tapi yakin bahwa semua yang terjadi ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia yakin Allah Ta'ala akan memberikannya jalan keluar selama ia menyikapinya dengan benar. Lihat ya, tidak ragu sedikit pun, meskipun dalam keadaan sulit.
Dalam pikiran kita mah di mana iya gitu. Ini pikiran kita. Jika ia yakin kepada Allah Ta'ala lah yang mengatur semua urusannya. Allah Ta'ala sedang mengujinya apakah ia sabar ya atas musibah yang tengah menimpanya. Ya. Jika ia tetap bersabar, bertakwa, beriman kepada Allah Ta'ala, yakin kepada Allah Ta'ala, berbaik sangka kepada Allah Ta'ala akan berikan kepadanya jalan keluar dari arah yang bahkan tidak ia sangka-sangka. Ya. Inilah buah dan keutamaan agama Islam yang inti ajarannya adalah tauhid. Kemudian muallif menyebutkan dalil yang ketiga, ayat yang ketiga, yang masih menjelaskan tentang keutamaan agama Islam. Allah wa qauluhu ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Hadid ayat 28. Ya ayyuhalladzina amanu. Lihat ya di sini. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa aminu bi rasulihi, dan berimanlah kepada rasulnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yu'tikum kiflaini, niscaya Allah Ta'ala akan berikan kepada kalian dua bagian min rahmatihi, dari rahmatnya, wa yaj'al lakum nura, dan nuran tamshuna bihi, dan Allah Ta'ala akan jadikan untuk kalian cahaya yang dengannya kalian dapat berjalan, wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim, dan Allah Ta'ala akan mengampuni kalian, dan Allah Ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang. Dan ini ya khitabnya ya, di sini ada ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwa khitab di sini ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, di sini maksudnya adalah orang-orang yang beriman kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi sebelumnya dari kalangan ahlul kitab. Jadi wahai orang-orang yang beriman kepada nabi-nabi sebelumnya, makanya ada perintah ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Karena apa yang diajarkan oleh nabi sebelumnya pun sama, bertakwa kepada Allah. Tapi kemudian wa aminu bi rasulihi, berimanlah kepada rasulnya, maksudnya Nabi Muhammad. Ya. Jadi ketika mereka sudah beriman kepada Nabi Musa dari kalangan ahlul kitab, ya, Yahudi, misalnya, kepada Nabi Isa dari Nasrani, ya, maka ia pun mesti beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pendapat yang pertama, bahwa yang jadi khitabnya adalah orang-orang yang beriman dari ahlul kitab. Penguat lainnya adalah yu'tikum kiflaini, ya, Allah Ta'ala akan memberikan kepada kalian dua bagian, ya. Dua bagian itu karena sebelumnya ia sudah beriman kepada Nabi sebelumnya, lalu sekarang beriman kepada Nabi Muhammad, berarti jadi dua bagian. Nah, ini pendapat sebagian ulama, ya, bahwa yang jadi khitabnya adalah orang-orang yang beriman dari kalangan ahlul kitab, lalu ia beriman juga kepada Nabi Muhammad SAW dan apa yang dibawa oleh beliau berupa ajaran Islam, maka ia akan mendapatkan dua bagian rahmat Allah Ta'ala. Namun ada juga ya yang mengatakan bahwa yang dimaksud di sini ya orang-orang yang beriman dari umat Islam, gitu ya. Umat Islam yang beriman. Nah, kenapa umat Islam yang beriman? Ya, kan sudah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah wa aminu, kan sudah beriman, masih suruh iman lagi. Nah, di antara faidah pengulangan perintah padahal ia sudah melakukannya adalah agar ia istiqomah di atasnya. Ini faidahnya. Ya. Kan sudah beriman, disuruh beriman lagi, maksudnya istiqomahlah di atas keimanan. Ya.
Ini pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa yang diseru di sini adalah orang-orang yang beriman dari umat Islam. Dan Allah Ta'ala di sini menyebutkan 3 balasan bagi orang-orang yang merealisasikan keislaman dengan sebenar-benarnya. Dan besarnya balasan dari Allah Ta'ala ini menunjukkan keutamaan perbuatan yang ia lakukan. Ketika suatu perbuatan itu dijanjikan dengan balasan yang besar, berarti perbuatan ini adalah perbuatan yang baik dan utama. Ya, ketika seseorang itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk beriman kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ya diantaranya adalah mengimani apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa ajaran agama Islam. Maka artinya orang yang masuk kepada agama Islam, mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini adalah orang yang mendapatkan janji Allah Ta'ala di dalam ayat ini. Ya. Yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala mendapatkan balasan-balasan yang disebutkan di dalam ayat ini. Ya. Balasan yang pertama yaitu yu'tikum kiflaini mir rahmatihi. Ya, ketika seseorang masuk agama Islam, merealisasikan Islam, beribadah hanya kepada Allah Ta'ala saja, maka Allah Ta'ala berjanji, dan jangan tanya janji Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak akan pernah mengingkari janji. Ya. Yu'tikum kiflaini min rahmati. Allah Ta'ala akan memberikan kepada kalian 2 bagian dari rahmatnya. Ya, tadi kalau pendapat yang bahwa yang diseru ini adalah orang-orang dari Ahlul Kitab, berarti makna kiflaini ini adalah rahmat ketika ia beriman kepada Nabi sebelumnya, dan rahmat ketika ia beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti dapat 2 bagian rahmat. Tapi yang berpendapat bahwa ini adalah untuk orang-orang yang beriman dari umat Islam, yang berarti mereka berpendapat bahwa kiflaini ini 2 bagian adalah rahmat di dunia dan rahmat di akhirat. Nah, bukan berarti yang beriman dari Ahlul Kitab tidak mendapatkan rahmat di akhirat, bukan. Ya. Ahlul Kitab yang beriman kepada Nabi sebelumnya, lalu beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ia akan mendapatkan rahmat nanti di akhir. Ya. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa Allah Ta'ala memberikan balasan dengan balasan untuk kebaikan itu dengan berlipat ganda. Ya, baru niat saja sudah ditulis 1 kebaikan. Dilakukan kebaikannya, dilipat gandakan sampai 10 kali lipat, atau bahkan 700 kali lipat, dan lipatan-lipatan yang tidak terhingga. Ini rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasih sayang Allah Ta'ala kepada hambanya. Sementara keburukan, ya, jika ia baru niat saja melakukan keburukan, lalu tidak jadi melakukannya karena ingat kepada Allah Ta'ala, bahkan ditulis sebagai kebaikan. Ya. Melakukannya, udah niat lalu melakukannya, baru ditulis 1 keburukan. Nah, ini rahmat Allah Ta'ala. Dan rahmat Allah Ta'ala di dunia, ya, jika berkaitan dengan kasih sayang, ya, yang dan asar-asarnya, buah-buah dari sifat rahmat Allah Ta'ala, ya, dan buah-buahnya seperti kasih sayang orang tua kepada anaknya, kasih sayang seorang ayah kepada anaknya, pasangannya, gitu ya, kepada orang tuanya, antar sesama, bahkan
eh, dari binatang buas kepada anaknya, itu di dunia hanya satu bagian. Untuk yang disebarkan oleh Allah Ta'ala untuk seluruh makhluknya di bumi, di dunia, sejak awal diciptakannya makhluk sampai nanti hari kiamat, nikmatnya ini, rahmatnya itu baru satu bagian. Bayangkan yang 99 rahmat lain yang Allah Ta'ala simpan untuk orang-orang yang bertakwa nanti di akhir. Ya. Dan ini adalah rahmat yang akan Allah Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya yang bertakwa, yang beriman kepadanya, yang tentu saja memeluk agama Islam. Dan agama Islam secara umum ya adalah agama yang dibawa oleh seluruh nabi dan rasul, karena makna Islam adalah al-istislam lillahi bitauhid, ya, berserah diri kepada Allah Ta'ala dengan tauhid, walinqiyadu lahu bitta'ah, dan juga tunduk kepada Allah Ta'ala dengan taat kepadanya, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari perbuatan syirik dan pelaku kesyirikan. Dan definisi ini adalah ajaran yang dibawa oleh seluruh nabi dan rasul. Ya. Jadi hakikatnya berarti yang masuk surga mah umat Nabi Muhammad saja, enggak. Umat-umat terdahulu yang beriman kepada Allah Ta'ala, mengikuti ajaran dan seruan dari para nabi dan rasul, mereka pun mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Hanya tentu saja ya, kita dimuliakan ya dengan Islam dan dengan ya kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berikan kepada kita keutamaan, ya. Bahkan meskipun kita umat terakhir, kita adalah umat yang pertama nanti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Rasulullah SAW lah yang mengetuk pintu surga, ya. Ini keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka balasan dari keimanan, ketakwaan ini berlipat-lipat. Ya, jika kita bandingkan rahmat Allah Ta'ala di dunia tadi dengan yang di akhirat, ya itu tidak ada bandingan. Kalau sekarang saja kita dengan yang satu rahmat ini merasa betah diam di dunia, apalagi nanti apa yang Allah Ta'ala sediakan di surganya. Wah, gak pernah terbesit di dalam hati manusia nikmatnya. Dibayangkan dalam kondisi yang paling nikmat sekalipun, jauh lebih dari itu. Karena kita mah kebayangnya karena yang sudah kelihatan gitu. Ya. Di sana meskipun namanya sama gitu, ya, ada anggur, ada buah-buahan, apakah anggurnya sama gitu? Berbeda. Dan jangan nikmatnya Masya Allah. Masalahnya ya sekarang adalah masa kita untuk meraihnya gitu, dengan bersungguh-sungguh taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertakwa kepadanya, beriman kepadanya, ya, dan merealisasikan tauhid, beribadah hanya kepada Allah Ta'ala saja, sehingga dengannya Allah Ta'ala ridho gitu ya. Kalau Allah Ta'ala ridho, ya Allah Ta'ala sediakan bagi orang-orang yang bertakwa itu 99 rahmat yang tersisa, ya. Kemudian ini yang pertama ya. Yang kedua adalah wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi, dan Allah Ta'ala jadikan untuk kalian cahaya, ya. Nah, cahaya yang dimaksud di sini adalah cahaya ilmu, al nurul basirah,
cahaya ilmu, cahaya keyakinan. Sehingga lalu cahaya ini akan menerangi jalan kita. Bagaimana yang kita ketahui bahwa sejak kita diciptakan, kita ini sedang dalam perjalanan. Tidak ada perhentian terakhir bagi kita melainkan surga atau neraka. Semuanya masih perjalanan. Dan selama perjalanan itu kita butuh petunjuk dan cahaya. Di dunia ini tidak ada satu tempat pun yang luput dari kegelapan yang ditimbulkan dari syahwat atau syubhat. Dan itu akan bisa kita lihat jelas, ya. Kalau lobang gitu, bisa kita lihat jelas kalau kelihatan, kalau terang gitu. Ripoek mah gitu ya. Kita tinggali lobang. Tidak tahu ternyata itu syubhat gitu. Tidak tahu ternyata itu menyesatkan. Tapi kalau ada cahaya, maka kita bisa membedakan mana yang bisa menyebabkan kebinasaan, mana yang bisa menyelamatkan. Maka orang yang benar-benar memeluk agama Islam, maka ia akan diberikan cahaya oleh Allah Ta'ala, sehingga bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang bisa mengantarkannya kepada keselamatan, mana yang justru bisa membuatnya terjerumus ke dalam kebinasaan. Dengan bisa membedakan saja, ini adalah kemudahan dari Allah Ta'ala. Dan tentunya tetap butuh pertolongan dari Allah Ta'ala, taufik. Banyak orang yang sudah tahu, tapi belum bisa mengamalkan. Sudah tahu ilmunya, tapi belum bisa mengamalkannya. Oleh karenanya, agama ini adalah cahaya. Orang yang memeluk agama Islam, ia mendapatkan cahaya ini yang bisa membuatnya membedakan antara yang hak, antara yang dan batil. Mana yang hak, mana yang batil. Mana yang merupakan petunjuk, mana yang menyebabkan kesesatan. Ini disebabkan ia tahu dari ajaran agama Islam. Islamlah yang akan meneranginya, ya, menerangi jalannya. Dan para ulama juga menyebutkan bahwa ada beberapa penafsiran terkait cahaya di sini. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud cahaya di sini adalah agama. Di agama Islam ini cahaya. Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah Al-Quran, ya, sebagaimana yang disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 174. Ya ayuhan nas qad ja'akum burhanun mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepada kalian burhan, bukti yang nyata dari Rabb kalian, dan telah kami turunkan kepada kalian nuron mubina, cahaya yang jelas. Ya. Ini adalah maksudnya Al-Quran. Ada juga yang menafsirkan bahwa yang dimaksud cahaya di sana adalah sunnah. Dan semua maknanya itu benar. Ada yang menafsirkan nur itu adalah Islam. Ya, betul, karena dalam Islam itu dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Ada yang menyebutkan bahwa Al-Quran saja, Al-Quran itu adalah firman Allah Ta'ala, dan ia menjadi sumber ajaran Islam. Juga As-Sunnah, ini lebih detail lagi, karena Sunnah ini menjelaskan Al-Quran, menjadi sumber ajaran Islam juga. Jadi ketiga maknanya itu tidak bertentangan, semuanya saling menguatkan.
Maka orang yang berjalan di atas petunjuk Al-Quran, maka ia berjalan di bawah cahaya. Orang yang berjalan tanpa bimbingan Al-Quran, tanpa bimbingan Islam, tanpa bimbingan sunnah, maka ia berjalan dalam kegelapan. Ya, masih meraba-raba. Ya, masih meraba-raba. Waliyadzubillah. Meskipun ia dibuat ya, tertipu ya, dihiasi baginya jalan tersebut. Ya, kadang-kadang jalannya gelap tapi dianggap ia bagus gitu. Menyimpang tapi dianggap bagus gitu. Padahal ia tetap adalah kebatilan dan kesesatan. Maka iman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam ayat tadi, wa aminu bi rasulihi, ini menjadi sebab teraihnya cahaya tadi. Bagaimana kita meraih cahaya yang bisa menyelamatkan kita dari kesesatan, kegelapan? Itu adalah dengan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana sebagaimana yang kita ketahui bahwa konsekuensi dari syahadat Rasul itu adalah tasdikuhu fima akhbar, membenarkan apa yang Nabi kabarkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan, ya. Dan wa ta'atuhu fima amar, bertaat kepadanya, taat kepada apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Lalu kemudian menjauhi apa yang dilarang dan dicela oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang peringatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, dan tidaklah Allah Taala diibadahi kecuali dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu diantara, dan itu adalah semuanya terkandung dalam ajaran Islam. Ya. Dan keutamaan yang ketiga yang disebutkan di dalam ayat tersebut adalah wa yaghfir lakum, dan Allah Ta'ala mengampuni kalian, ya. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Ta'ala itu maha pengampun lagi maha penyayang. Dan ampunan Allah Ta'ala itu sangat luas, ya. Sampai-sampai seseorang itu meskipun dosanya memenuhi bumi, maka jika ia memohon ampun kepada Allah Ta'ala akan mengampuni. Dan tentu saja termasuk diantaranya orang-orang yang terjatuh ke dalam kekufuran dan kesyirikan. Sehingga orang-orang yang sebelumnya ia kafir, melakukan kesyirikan, lalu ia bertaubat kepada Allah Ta'ala, kembali ke jalan Islam, ya, maka Allah Ta'ala akan menerima taubatnya. Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya. Dan ini lembaran baru baginya, ya. Sebaliknya orang-orang yang ia tidak memeluk agama Islam, ya, ia tidak memeluk agama Islam, maka syarat utama diterimanya amal kebaikan mereka itu tidak ada. Oleh karenanya Allah Ta'ala membalas kebaikannya hanya di dunia saja, ya. Orang-orang kafir berbuat baik, Allah Ta'ala balas kebaikannya di dunia, berikan mereka kenikmatan di dunia, tapi nanti di akhirat mereka tidak dapat apa-apa, ya. Sebagaimana dalam sebuah hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya, seandainya engkau datang kepadaku dengan kesalahan dan dosa yang hampir memenuhi bumi, tsumma laqitani la tusyrik bi syai'a, namun kemudian engkau bertemu denganku dalam keadaan engkau tidak mempersekutukanku dengan sesuatu pun, tidak berbuat syirik,
la ataituka biqarabiha maghfiratan, maka aku akan mendatangimu dengan sepenuh bumi juga ampunan. Ini ya, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan ini adalah keutamaan-keutamaan yang memotivasi, yang di dalamnya adalah terkandung dorongan, motivasi bagi para ahlul kitab untuk beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bagi kita untuk istiqomah di atas ajaran Islam. Ya. Ya. Dan Allah Ta'ala juga mengabarkan di antara sebab teraihnya keutamaan-keutamaan tersebut adalah ikhlasul ibadah lillahi azza wa jalla, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah azza wa jalla, wa tarku ibadati masiwah, dan meninggalkan ibadah kepada selain Allah Ta'ala. Ya. Maka ayat ini menjadi penguat bagi kita semua dan juga semakin mengokohkan keyakinan kita tentang keutamaan agama Islam, bahwa agama Islam adalah agama satu-satunya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia memiliki keutamaan secara sendiri sebagai agama dibandingkan agama yang lain. Dan dengan memeluk agama Islam, maka pemeluk agama Islam itu pun menjadi umat yang baik, yang lebih baik daripada umat-umat lain. Ya, karena ia memeluk agama Islam. Dan Allah Ta'ala menjanjikan banyak sekali balasan untuk orang-orang yang memeluk agama Islam dan merealisasikan keislaman dengan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Ta'ala saja, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Ya. Ini adalah 3 dalil ayat dari Al-Quran, ya, dari Al-Quran berkaitan tentang keutamaan agama Islam. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas dalil-dalil dari sunnah tentang keutamaan agama Islam. Sampai di sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Aktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.